Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Fitrah, kelas 2B. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-12 yang diajarkan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Sifat melawan hukum atau Wederrecht Telig Orech Matige merupakan unsur objektif dari TP karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya, di negeri Belanda dalam Arrest Hoogeried tanggal 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan. Di Indonesia, putusan MARI pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari 1. Sifat melawan hukum formil. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu TP dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut dapat hapus sifat melawan hukumnya apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang tertulis. Sifat melawan hukum terdiri dari 1. Melawan formil, 2. Melawan hukum material. Pertama, melawan hukum formil. Perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai TP dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. 2. Melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang, hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kesimpulan, sifat melawan hukum dan dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. 2. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. 3. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dalam hukum tidak tertulis. 4. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.